Tujuan dari hidup bukanlah harta, kedudukan, atau kenikmatan. Tujuannya adalah penghalusan jiwa, pembentukan akhlak, dan perjumpaan dengan yang hak. Akhlak bukan bawaan lahir, tetapi hasil dari kebiasaan, pendidikan, dan pengasuhan yang terus-menerus. Jiwa dapat dibentuk sebagaimana emas dilebur dan ditempa menjadi perhiasan. Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Ketika seseorang menapaki jalan hidupnya dengan akal dan kesadaran, ia akan segera menyadari bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, dan bahkan setiap gerakan hati kecil membawa implikasi moral. Bagi Nasir al-Din al-Tusi, etika bukanlah sekadar seperangkat norma perilaku atau aturan sopan santun. Etika adalah lensa untuk memandang seluruh kehidupan, jalan menuju telos manusia, kesempurnaan eksistensial, keutuhan jiwa, dan kehadiran yang selaras dengan tatanan kosmik dan kehendak ilahi. Dalam pandangan Al-Tusi, manusia bukan makhluk yang selesai, ia adalah makhluk yang menjadi. Manusia diciptakan dengan potensi, dan tugas hidupnya adalah merealisasikan potensi itu. Etika adalah metode internalisasi nilai-nilai, bukan dengan cara paksaan, tetapi dengan cinta terhadap kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, perjalanan etis bukanlah jalan berat yang asing, tetapi jalan pulang menuju jati diri terdalam. Kesempurnaan manusia, menurut Al-Tusi, bukan berarti menjadi manusia tanpa kesalahan. Kesempurnaan bukanlah ketidaksalahan, melainkan keseimbangan, keharmonisan antara akal, nafsu, dan kemarahan. Ketika akal menguasai nafsu dan amarah, ketika keadilan menjadi pengatur dalam jiwa, ketika kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan hidup berdampingan, maka manusia naik derajatnya. Ia menjadi makhluk yang layak menggenggam amanah Tuhan. Etika, dalam Nasirian Ethics, tidak berhenti di wilayah privat. Ia menyebar dan menciptakan riak ke segala penjuru, rumah tangga, masyarakat, bahkan negara. Individu yang telah mengatur jiwanya dengan etika akan membawa cahaya itu ke keluarganya, dan keluarga akan membawa cahaya itu ke masyarakat. Pemimpin yang etis bukan hanya bijak dalam hukum, tetapi suci dalam niat. Dalam visi ini, tatanan dunia yang adil hanyalah cerminan dari jiwa-jiwa yang telah disucikan. Namun, jalan ini tidak mudah. Ia memerlukan riyadah al-nafs, latihan jiwa. Ia memerlukan muhasabah, kesabaran, dan tekad. Ia juga memerlukan kehadiran akal sebagai pemimpin batin, serta ilham ilahi sebagai cahaya penuntun. Maka tak heran, Al-Tusi menutup risalah etika ini dengan nada spiritual yang dalam, bahwa akhir dari perjalanan etis bukanlah pujian manusia, tetapi keridaan Tuhan. Dan bukan ketenaran dunia yang dikejar, melainkan ketenangan batin yang menyatu dengan sang hakikat etika. Dalam bentuk terdalamnya, bukanlah tujuan, tetapi jembatan. Ia menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih tinggi. Ia adalah jalan menuju al-insan al-kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin dari hikmah Tuhan. Manusia yang tidak hanya hidup di dunia, tetapi menyinari dunia dengan kehidupan. Dengan demikian, Nasirian Ethics bukan hanya panduan moral. Ia adalah peta jalan ruhani. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki panggilan suci untuk memperbaiki dirinya, memuliakan keluarganya, menata masyarakatnya, dan akhirnya menyempurnakan dirinya di hadapan Tuhan. Nasirian Ethics adalah sebuah mahakarya filsafat etika, Islam yang menggabungkan pemikiran logika, metafisika, dan mistisisme ke dalam satu kerangka yang utuh, membentuk manusia menjadi makhluk yang adil, harmonis, dan suci. Bagi Nasir al-Din al-Tusi, inti dari etika bukanlah sekadar perbuatan baik, melainkan transformasi batin yang mengangkat jiwa dari kerendahan hawa nafsu menuju kemuliaan akal dan cahaya ilahi.
Buku ini bergerak dari 3 poros utama. Etika individual manusia sebagai individu memikul tanggung jawab besar atas jiwanya sendiri. Ia harus menyeimbangkan 3 kekuatan utama dalam dirinya: akal, syahwat, dan ghadab, amarah. Ketika akal menjadi pemimpin dan nilai-nilai kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan terwujud, maka akan lahir keadilan dalam diri, yakni keutamaan utama yang menata seluruh aspek moral. Etika rumah tangga dalam lingkup keluarga. Al-Tusi menegaskan pentingnya cinta, tanggung jawab, dan keadilan antara suami, istri, anak-anak, dan pembantu rumah tangga. Rumah adalah miniatur masyarakat. Jika keluarga harmonis, masyarakat akan kokoh. Etika rumah tangga adalah fondasi bagi peradaban. Etika sosial dan politik. Di tingkat sosial, manusia hidup bersama dalam struktur yang menuntut keadilan kolektif dan kepemimpinan bijaksana. Pemimpin ideal bukan hanya cerdas dan kuat, tetapi juga etis, menjadikan hukum dan keutamaan moral sebagai pedoman. Dalam visi Al-Tusi, masyarakat adil adalah refleksi dari jiwa-jiwa yang telah terlatih dalam akhlak. Akhir dari keseluruhan etika ini bukanlah sekadar keteraturan sosial atau kesalehan individu, melainkan kesempurnaan manusia. Manusia menjadi cermin Tuhan di bumi, menjadikan hidupnya sebagai ibadah yang terus-menerus, dan mengalirkan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang ke sekelilingnya. Nasirian Ethics menegaskan bahwa etika adalah jembatan yang menghubungkan antara yang rendah dengan yang tinggi, antara dunia material dengan dunia spiritual, antara yang fana dengan yang abadi. Melalui latihan batin, pendidikan akhlak, dan keterlibatan sosial yang bertanggung jawab, manusia tidak hanya menjadi makhluk rasional, tetapi makhluk yang bercahaya. Inilah puncak ajaran Al-Tusi, bahwa etika bukan sekadar disiplin ilmu, tetapi jalan menuju keutuhan, kesucian, dan ketuhanan dalam kemanusiaan. Jiwa adalah medan pertempuran antara cahaya akal dan bayang-bayang, nafsu. Kemenangan sejatinya adalah ketika akal memimpin dan nafsu tunduk dalam keseimbangan. Keadilan bukan sekadar membagi yang setara, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, di dalam diri dan dalam masyarakat. Akhlak bukan bawaan lahir, tetapi hasil dari kebiasaan, pendidikan, dan pengasuhan yang terus-menerus. Jiwa dapat dibentuk sebagaimana emas dilebur dan ditempa menjadi perhiasan. Pemimpin yang sejati adalah cermin dari akal aktif. Ia tak diperbudak oleh hawa nafsu dan menjadikan keutamaan sebagai hukum yang hidup. Keluarga adalah kerajaan kecil. Jika dalamnya tak ada kasih, adil, dan cinta yang bijak, maka seluruh bangunan masyarakat akan goyah. Masyarakat yang adil tak tercipta dari hukum semata, tetapi dari manusia-manusia yang telah menaklukkan dirinya terlebih dahulu. Kesempurnaan manusia terletak pada kemampuannya untuk naik dari hasrat binatang menuju cahaya intelek ilahi, hingga ia menjadi cermin bagi Sang Maha Sempurna. Tujuan dari hidup bukanlah harta, kedudukan, atau kenikmatan. Tujuannya adalah penghalusan jiwa, pembentukan akhlak, dan perjumpaan dengan yang hak. Manusia yang bebas adalah ia yang tidak dikendalikan oleh kemarahan atau syahwat, tetapi oleh hikmah dan keadilan yang tumbuh dari dalam. Hikmah adalah cahaya yang membimbing jiwa dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, dari kebingungan menuju kedamaian. Don't forget to comment, like, and subscribe.